semakin baik, insya Allah. Dan jamaah, mana bukti bahwa kita hadir ke sini ada berkaitan dengan hablun minallah? Karena ketika keluar dari rumah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kharaja, orang yang keluar rumah, fi talabil ilmi, adalah membaca kitab Allah, Al-Quran. Yang ketiga, wa yatadarasuna fima bainahum, mengkaji isi yang di dalam. Tiga kita lakukan: berkumpul di masjid, mengkaji ayat Al-Quran, membacanya, mengkaji, mentadabburi makna yang ada di dalam. Illa nazalat alaihimus sakinah, balasan Allah pertama kepada kita, turunlah ketenangan. Wa ghasyiyahumur rahmah, diliputi rahman. Yang ketiga, haffaz bihimul malaika, dikelilingi oleh para malaikat, didoakan mereka. Yang keempat, wa zakarallahumma fi man indah, dibanggakan Allah di sisi para malaikat. Alhamdulillah, insya Allah ini juga kita dapatkan. Ini semua berkaitan dengan hablun minallah. Kita salat berjamaah, hablun minallah. Melangkah dari rumah ke masjid, hablun minallah. Majelis ilmu, hablun minallah. Hablun minan nasnya mana? Kita bersilaturahim. Dengan bersama kita akan menjadi kuat. Dalam istilah orang kampung saya begini tentang silaturahim: tapal marsipa godangan, juguk marsipa ginjangan, marihita marsipa tua-tuaan, asomasolkot parkauman. Ibu ngerti? Saya terjemahkan. Ketika kita saling berjumpa, kita saling memuliakan. Ketika kita tidak berjumpa dengan orangnya, ketika bercerita dengan kawan yang lain, muliakan dia. Ketika kita sama saling menghormati dan memuliakan, disitulah silaturahim itu akan semakin baik. Maknanya, jamaah yang mulia, mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, salawat dan salam sama-sama kita haturkan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sering kita berselawat kepada Nabi, mudah-mudahan kita pun mendapatkan syafa'ah al-uzma. Amin ya rabbal alamin. Jamaah, udah kita kaji 14 ayat di surat Al-Mutaffifin, surat 83. Dan Bapak Ibu jamaah, ini Ustadz buat bagannya biar mudah kita pahami kemana arah ayat Al-Quran, apa yang ingin diceritakan, yang digambarkan kepada kita. Ustadz buat begini biar mudah pemahaman kita. Ayat yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. Wail artinya kecelakaan yang dialami orang baik di dunia maupun di akhirat. Al-mutaffifin, tatfif artinya berlaku curang walau sedikit, dan kecurangannya itu selalu dia lakukan berulang-ulang. Itu ancaman kepada orang-orang yang berbuat curang. Kenapa ancaman ini ada? Ini perbuatan. Apa penyebabnya dan bagaimana ciri-ciri mereka? Ciri-cirinya ayat kedua dan ayat yang ketiga. Kata Al-Quran, alladzina idaktalu 'alan nasi yastawfun. Orang-orang mutaffifin, orang-orang yang curang, apabila membeli barang dari orang, 'alan nas, dia mengintimidasi supaya dipaskan, kalau bisa dilebihkan. Ini ciri orang yang tadi diancam Allah di ayat yang pertama, orang-orang yang curang. Cirinya juga di ayat ketiga, wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Kalau dia menakar atau menimbang untuk orang lain, yukhsirun, dia kurangi. Ini ciri orang yang curang, yang diancam Allah di ayat pertama, cirinya ayat kedua, ayat ketiga. Pertanyaannya, apa sebab yang membuat dia berlaku curang? Ayat keempat sampai ayat yang keenam. Ala yazunnu ulaika annahum maba'usun. Apakah mereka tidak menduga annahum, bahwasanya mereka mab'usun. Ba'asa artinya dibangkitkan. Dibangkitkan di mana? Liyaumin azim, di hari yang sangat agung, di hari yang sangat besar. Bagaimana keadaan saat itu? Yauma yakumun nasu lirabbil alamin. Saat itu manusia pun dibangkitkan untuk menghadap Allah, Tuhan semesta alam. Di dunia, kalau ada orang berkasus dengan jabatan masih bisa diselamatkan.
dengan keuangan masih bisa diselamatkan, dengan popularitas mungkin masih bisa menyelamatkan, tapi di hadapan Allah power manusia tidak ada, kekuatan manusia tidak ada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ayat 1 sampai ayat 6 dengan gamblang Allah menjelaskan di 6 ayat ini. Pertama, ancaman bagi yang berbuat curang. Ayat kedua, ayat ketiga, ciri orang yang berbuat curang. Ayat keempat sampai ayat keenam, apa penyebab yang membuat mereka berbuat curang. Lagi-lagi ada ancaman di ayat ketujuh, ayat yang kesembilan. Kalla, hati-hati, hati-hati wahai yang berbuat curang. Inna kitabal fujjar lafi sijjin, bahwa seluruh catatan perbuatan amal orang-orang yang durhaka, termasuk orang-orang yang curang, lafi sijjin, sungguh terkumpul di tempat yang namanya sijjin. Sijjin, ulama mengatakan penafsiran pertama, lembah yang ada di neraka. Ada juga berpendapat sijjin artinya tempat yang sempit, bahwa kecurangan yang ada di dunia, baik sedikit dan berulang-ulang atau besar dan kecurangan itu jarang dilakukan, semua terhimpun dalam sijjin. Ayat ke-8 Allah bertanya untuk menggugah kita, wa ma adaraka ma sijjin, tahukah kamu apa itu sijjin? Ayat yang ke-9, kitabum markum, kumpulan dari beberapa lembaran namanya kitab. Markum asal katanya rokom, rokom artinya nomor. Catatan itu sudah dicap, ditandai dengan nomor, sehingga ketika melihatnya langsung, oh ini catatan saya, tanggalnya sekian, waktunya sekian, koordinatnya sekian, jelas catatan itu tidak tertukar, tidak ditambah dan tidak dikurangi. Itu ancaman lagi-lagi kepada orang yang berbuat curang. Selanjutnya lagi-lagi masih ancaman juga, ayat yang ke-10, 11, 12. Wailun, kecelakaanlah, yauma idzil lil mukazzibin, pada hari pembalasan itu orang-orang yang mendustakan. Mendustakan itu artinya menganggap bohong satu berita. Apa yang mereka dustakan? Ayat yang ke-11, alladzina yukazzibuna biyaumiddin, mereka mendustakan hari pembalasan. Bagaimana ciri-ciri karakter orang-orang yang mendustakan hari pembalasan? Udah kita bahas juga. Ayat 12, wama yukazzibu bihi illa kullu mu'tadin asim, tidak ada orang yang mendustakan hari pembalasan melainkan mu'tadin, orang-orang yang bergelumur dosa, orang-orang yang juga asim, melampaui batas, berlumur dosa dan melampaui batas. Bagaimana, apa sebab mereka Pak Ustadz berbuat dosa? Idza tutsla alaihi ayatuna qala asatirul awalin. Orang-orang yang mendustakan tadi, yang melampaui batas, kalau dibacakan, diingatkan ayat-ayat Al-Quran, mereka mengatakan asatirul awalin, itu adalah dongeng di masa lalu. Sudah kita kaji. Apa sebab mereka mengatakan Al-Quran itu dongeng? Kalla, sekali-kali tidak. Ini ucapan untuk membantah ucapan mereka sebelumnya. Mereka bilang Al-Quran dongeng, mereka bilang akhirat hanya ilusi, mereka bilang Nabi itu tukang sihir. Kalla, sekali-kali tidak. Bal rona ala kulubihim makanu yaksibun. Rona asal katanya arroin. Arroin artinya karat yang menempel di kaca. Di kamar mandi ada sebuah cermin. Biasanya cermin yang besar itu karatnya sekaligus atau sedikit demi sedikit. Biasanya kalau sesuatu berkarat itu sedikit demi sedikit. Mohon maaf kepada yang di masjid maupun yang ada di rumah. Kebejatan moral seseorang itu biasanya dimulai dari hal-hal yang sepele, dan itu tidak akan terasa. Baru akan terasa efeknya ketika perbuatan itu sudah besar, ketika perbuatan itu sudah lumayan dahsyat. Barulah terasa kebejatan atau ketidakbaikan perbuatan seseorang. Saya ulang, biasanya
perbuatan yang besar itu dimulai dari hal-hal yang kecil. Kalau ada orang, dia rajin sholat, dia orangnya rajin puasa, ketika dia mau melakukan yang tidak baik, itu tidak mungkin sekaligus. Orang rajin sholat, itu biasanya tak bisa langsung meninggalkan sholat semuanya. Tapi setan bermain sangat cantik di hatinya. Pertama-tama telat dulu. Yang tadi habis sholat isya tepat waktu, sholat subuh tepat waktu, dan biasanya kedurhakaan itu dimulai dari yang kecil-kecil. Setan pun mengajaknya dari yang kecil-kecil. Pertama, terlambat dulu. Biasanya sebelum qomat udah datang. Tapi ketika sudah mulai mundur, biasanya habis salam baru dia datang, sholat sendiri. Lama-lama terlambat 1 jam. Lama-lama meninggalkan 1 sholat. Tak mungkin sekaligus semuanya, 1 dulu. Lama-lama menjadi 2, lama-lama menjadi banyak. Ketika sudah tinggal sholat semuanya, barulah terasa. Jadi maksudnya jamaah yang mulia, itu maknanya ar-rain. Rona maknanya tadi karat yang menempel di kaca. Jamaah yang mulia, perbuatan dosa akan membuat hati menjadi gelap. Perbuatan dosa akan membuat hati menjadi keras. Perbuatan dosa akan membuat hati menjadi tertutup. Kalau hati sudah keras, gelap dan tertutup, laksana logam yang dilumuri oleh karat. Biasanya jamaah yang mulia, kalau ada pisau atau ada parang tertancap di tanah, ketika tertancap itu tak langsung berkarat semuanya. Sedikit, 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 lama-lama karatlah yang menyelimuti semuanya. Ketika karat sudah menyelimuti semuanya, itu tidak nampak sama kita mana logamnya, mana besinya. Begitulah orang yang tadi ketika sudah sanggup mengatakan Al-Quran dongeng di masa lalu, akhirat itu hanya sekedar ilusi, Muhammad itu orangnya tukang sihir dan pembohong, orang yang mengucapkan itu pertanda hatinya sudah berkarat. Kalau sudah berkarat tidak bisa dibedakan mana yang hak, mana yang batil. Bahkan ada ulama namanya Hasan Al-Basri. Pernah Bapak Ibu dengar ini? Kalau orang kita mengasih nama, dikasihnya Hasan Basri. Karena dia orang Basroh, maka disebut Hasan Al-Basri. Kalau dia orang Makkah, Hasan Al-Makki. Kalau dia orang Payakumbuh, susah Ustaz, tak ada al-alnya di situ doang ya. Jadi maksudnya jamaah, apa penyebab orang sanggup mendustakan ayat-ayat Allah, sanggup mendustakan hari pembalasan? Apa? Ron, karat yang menempel di hati sehingga hati itu tertutup. Hati bahasa Arabnya kolbu. Kolbu asal katanya kolaba. Kolaba artinya berubah-ubah, dan hati itulah yang menentukan semuanya. Dalam hadis yang sangat terkenal, hadis di Arba'in Nawawiyah, inna fil jasadi mudgoh, ala, ketahuilah, inna fil jasadi mudgoh, sesungguhnya dalam diri manusia ada segumpal daging. Ida soluhat, kalau daging itu bagus, maka akan lahirlah tingkah laku, ucapan yang baik-baik. Wa ida fasadat, apabila daging itu busuk, maka akan lahirlah tingkah laku yang tidak baik, ucapan yang tidak baik. Ala wahiyal qalb, ketahuilah itu yang disebut dengan hati. Inilah penyebab kenapa orang sanggup sudah tertutup hati itu sehingga tak mau menerima nasihat. Hasan Al-Basri mengucapkan, perbuatan dosa akan membutakan hati, buta, 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 lama-lama menjadi mati. Kalau hati yang mati itu tak sanggup menerima apapun nasihat baik yang diucapkan oleh orang lain. Akibatnya ketika sudah hati tertutup, ayat 15 ini yang mau kita kaji lebih dalam. Kalla, sekali-kali tidak. Kalla ini Bapak Ibu menjelaskan tentang ucapan mereka sebelumnya untuk membantah yang mengatakan Al-Quran dongeng. Kalla, sekali-kali tidak. Innahum ar-rabbihim yawma idil lamahjubun. Setelah Allah menjelaskan penyebab kenapa mereka sanggup berbuat durhaka, di sini Allah jelaskan juga akibat dari perbuatan. Kalla, hati-hati kalau tingkahmu masih seperti itu, mendustakan ayat-ayat Allah. Innahum ar-rabbihim, sesungguhnya mereka orang-orang yang durhaka itu, ar-rabbihim yawma idil lamahjubun, di hari kiamat kelak
akan terhalang, akan terhijab melihat Allah Subhanahu wa taala. Ada dua pendapat. Pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah, Bapak Ibu, di Al-Qur'an dijelaskan surat Al-Qiyamah surat 75 nomor ayat 22 sampai 23. Kenikmatan terbesar ketika seseorang masuk surga adalah melihat Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini, wujuhu yauma idin nadhirah. Pada saat itu wajah mereka berseri-seri dan berbahagia. Kenapa? Ila rabbiha nazirah. Karena mereka memandang, melihat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang mulia, maha suci Allah daripada perbandingan. Biasanya ketika kita melihat orang yang kita cintai, biasanya ya, wajah kita berbahagia atau cemberut. Jangankan melihat Nabi, jangankan melihat para ulama, melihat artis Korea saja banyak orang yang histeris gara-gara bahagianya. Ketika datang ke Jakarta, artis yang dia cintai, misalkan datang Lee Min Ho, anak-anak gadis banyak yang histeris berteriak. Kenapa? Idolanya langsung dipandang oleh mata dia. Luar biasa. Apalagi memandang yang ini, memandang ini, apalagi puncaknya ketika melihat Allah Subhanahu wa taala, maka wajah berseri-seri dan berbahagia. Tapi orang-orang yang mendustakan hari pembalasan, azab yang diberikan, siksa yang diberikan kepada mereka terhalang dari melihat Allah. Ahlus Sunnah wal Jamaah menafsirkan ayat ini melihat langsung. Tapi orang-orang Mu'tazilah menafsirkan ayat ini maksudnya terhalang dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ayat 16. Summa, bahasa Arab untuk menentukan urutan dari satu peristiwa ke peristiwa berikutnya digunakan summa. Contoh, Ja'a Amrun wa Salman. Telah datang si Amran dan si Salman. Maksudnya si Umar dan si Salman. Kalau ada kata wa, berarti mereka sama-sama datang. Tapi kalau duluan datang si Umar daripada si Salman, digunakan kata summa. Ja'a Amrun summa Salman. Telah datang si Amrun, kemudian tak berapa lama berikutnya datanglah si Salman. Ayat ini huruf dalam bahasa Arab namanya atof, summa, kalimat sambung, menjelaskan ayat 16 dengan 15 masih ada hubungan. Ketika mereka tadi nikmat yang paling besar mereka tak mendapatinya, melihat Allah, mereka juga summa innahum lasolul jahim. Kemudian mereka pun lasolu, sungguh, harfu taukid, jahim. Jahim, sementara ulama berpendapat, Bapak Ibu, mengatakan asal katanya jaham. Jaham itu artinya tatapan mata singa yang sedang kelaparan ketika menengok mangsa di depannya. Ulang, jaham itu artinya tatapan mata seekor singa yang sedang kelaparan dan mangsanya ada di depannya. Kira-kira pandangannya fokus atau berangan-angan singa yang tadi? Kenapa? Karena dia sedang lapar dan makanan ada di depan, maka tatapan matanya begitu tajam untuk menerkam. Begitulah jahim yang akan dimasuki oleh orang-orang yang tidak yakin dengan hari pembalasan, orang-orang mukazzibin, orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Ketika mereka terhalang dari rahmat yang paling besar, ketika mereka terhalang dari nikmat yang paling besar, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala dikatakan pada mereka, masuklah ke dalam neraka jahim. Bukan hanya itu, sampai ayat yang ke-17, summa yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukazzibun. Ketika sudah masuk neraka jahim, sudah disiksa di dalam, summa berarti masih ada hubungan antara ayat 15, 16, 17. Azab pertama yang mereka terima tidak mendapatkan nikmat yang paling besar dari Allah, melihatnya. Kemudian bukan hanya itu, dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian maksudnya terhalang dari nikmat, junto, dimasukkan ke dalam neraka, junto,
Nah, ini yang ke-17. Maksudnya bertambah-tambah, bukan hanya satu, tapi dua-duanya. Contoh, ada seseorang maling motor, ditangkap warga. Akibat pertama. Kemudian dibugebukin warga. Kemudian diserahkan ke polisi. Kemudian dipenjara 4 tahun. Berarti bukan hanya satu yang dia alami, tapi berturut-turut malah meningkat, dan meningkat. Ini yang dialami oleh orang-orang yang tidak meyakini hari pembalasan. Sudah terputus dari melihat Allah atau rahmat Allah, sudah disuruh masuk ke dalam neraka jahim, kemudian sampai di dalam summa yuqal, kemudian dikatakan pada orang-orang pendurhaka, hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Inilah yang selama di dunia kalian dustakan, kalian alami hari ini sekarang. Maksudnya apa Pak Ustadz? Siksaan yang diberikan berlipat. Kalau masuk ke dalam neraka jahim, itu siksaan fisik. Jadi kata-kata ini mengatakan inilah yang kalian dustakan, itu siksaan psikis, kejiwaan. Contoh, anak ibu umur 9 tahun sakit gigi, gusinya bengkak. Itu sakit fisik atau sakit psikologi, kejiwaan? Gigi yang tadi fisik. Ketika anaknya sudah sakit gigi, ibunya datang. Ketika ibunya datang, langsung ngomong, kan kemarin udah dibilang jangan makan coklat, rajin gosok gigi, sekarang kau rasakanlah sakit gigi sekarang. Ucapan maknya itu menghantam fisiknya atau mentalnya? Terbayang gak sama ibu maksudnya nih? Kalau yang tadi yang dialami anak yang 8 tahun sakit gigi, itu perasaan dia fisik, karena fisik yang mengalami sakit gigi. Tapi ucapan maknya itu menghantam dia sekali lagi. Yang dihantam fisikisnya, kejiwaannya. Udah sakit anak, maknya langsung ngomong, kemarin udah dibilang jangan makan coklat, jangan makan es krim, rajin gosok gigi, kau bandel kali, sekarang kau rasakanlah sakit gigi sekarang. Ada nggak mak-mak seperti itu? Bu, ada nggak? Jadi sebenarnya dia sedang menambah penderitaan anaknya atau mengurangi? Menambah. Makanya kalau ada orang kena musibah, jiwanya terguncang, kita pun datang mengobati jiwanya. Sabar ya Pak, ini musibah dari Allah, dan ini tak akan diberikan kalau Bapak tidak mampu. Sabar Pak, tahan gejolak hawa nafsu agar tidak suuzon dengan Allah. Tahan gejolak hawa nafsu agar tidak saling menyalahkan di antara kalian. Itu psikis yang diberikan untuk nasihat yang diberikan untuk menyembuhkan psikologi seseorang. Kalau ini tidak. Ketika ambulan itu lewat, yang terserang fisik ibu atau psikologi? Psikologi kan? Kita bertanya-tanya, apa yang terjadi? Gitu kan? Contoh langsung mak. Jadi jamaah yang mulia, maksudnya ini dikatakan di ayat ke-17, ketika sudah masuk ke dalam siksaan fisik, ditambah lagi siksaan fisikis. Ini loh azab yang kalian dustakan. Ini loh neraka yang di waktu di dunia kalian menganggap ini bohong. Kenapa mereka begitu dalam siksaannya begitu dahsyat? Karena ada 4 kedustaan yang mereka buat dari ayat 1 sampai ayat 16. Pertama tadi, tidak yakin dengan hari pembalasan. Mereka mengatakan kepada Nabi bahwa apa yang kau baca ayat itu tentang hari kiamat itu hanya bohong, hanya ilusi, dongeng di masa lalu. Mendustakan Rasul yang membawa berita itu, sekaligus mendustakan keberadaan hari kiamat. Kalau mendustakan hari pembalasan, itu sama dengan mendustakan janji Allah subhanahu wa ta'ala. Hari kiamat janji Allah atau tidak? Ada ayatnya di surat Al-Hajj. Surat 22 nomor ayat yang ke-7. Wa anna sa'ata atiyatul la raiba fiha, bahwa hari kiamat itu akan tiba, tidak ada keraguan di dalamnya. Kalau disebut akan tiba, masa lalu, masa depan. Misalkan Bapak Camat akan segera tiba, berarti sudah datang atau belum? Karena belum datang berarti masa depan. Sama dengan ini ayat, dikatakan bahwa hari kiamat itu pasti akan datang dan tidak ada keraguan terhadap informasi itu.
Wa annallaha yub'atsu man fil kubur, dan bahwa Allah akan membangkitkan semua yang ada di kubur. Orang protes lagi, masa iya orang yang udah dikubur sudah jadi tulang belulang dibangkitkan lagi? Turunlah Yasin surat 36 ayat 78 79. Wa daraba lana masalan wa nasiya khalqa qala man yuhyil 'izama wa hiya ramim. Ada orang yang lupa diri, lupa daratan, lupa asal kejadian, bertanya sambil mengolok-ngolok, siapa yang menghidupkan orang nanti? Padahal sudah jadi tulang belulang, udah habis semuanya. Ayat berikutnya, kullu yuhyihalladzi ansha'aha awwal marrah. Allah yang pertama kali menciptakannya, Allah juga kelak yang akan menghidupkannya kembali. Masa iya Allah sanggup dengan itu semua? Ayat 82, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu, hanya dengan mengatakan kun fayakun maka jadi, terjadilah dia. Maknanya apa? Ini kedustaan pertama mereka terhadap Rasul yang membawa berita. Kedustaan mereka yang kedua terhadap isi beritanya. Bisa jadi kita percaya sama yang membawa berita, tapi informasinya kita tidak percaya. Bisa nggak? Contoh, ada orang biasa ngobrol dengan kita. Ketika ngobrol dengan kita, orangnya sangat baik, jujur, kenal 28 tahun. Suatu saat dia membawa berita, tahu nggak apa si Anu begini. Kenapa kau tahu? Dengar dari si ini, dan si ini. Orangnya kita yakini, tapi berita yang dia bawa, masa iya? Nah, kalau ini dua-duanya, sudah orang yang membawa berita dia tidak yakin, isi yang disampaikan pun dia tidak yakin. Bukan hanya itu, bahkan mengolok-ngolok ayat yang dibawa oleh Nabi, asatirul awwalin, itu dongeng di masa lalu. Bukan hanya itu, kepada pembawa berita dia menghina, sahir, alah kau tukang sihir, kau tukang ini, tukang ngibul, dan lain sebagainya. Karena itu semua yang mereka lakukan, apa kata Al-Quran? Ini azab yang kau rasakan, inilah dulu yang kau dustakan waktu engkau di dunia. Jadi ayat 1 sampai ayat 36 ini Bapak Ibu kita bagi dua ya, 1 sampai 17 dalam tanda petik ini ancaman atau berita buruk yang akan, janji buruk yang diberikan Allah kepada orang-orang yang curang. Kalau curang itu kejahatan karena fisik atau karena keyakinan? Ulang, curang dalam timbangan, kejahatan itu perbuatan fisik atau hati? Ulang, curang, saya bilang 9 kilo, rupanya 8 kilo setengah. Itu perbuatan fisik atau hati? Fisik lah, kan fisik yang menimbang itu. Ada orang menimbang pakai hati. Maksudnya ibu terbawa perasaan dari tadi. Ancaman ini akibat perbuatan fisik. Nah, ancaman yang di sini karena keyakinan. Bahasa Arabnya akidah. Karena mereka mendustakan hari pembalasan. Itu mendustakan hari pembalasan, perbuatan fisik atau perbuatan hati? Hati. Jadi kok sama Ustaz ancaman-ancaman? Iya, satu ancaman karena perbuatan fisik seseorang. Satu lagi ancaman karena keyakinan tadi. Keyakinan di ayat 10 ayat 12 mengatakan bahwa hari kiamat tidak ada. Kata dia, apa karakter orang yang ngomong begitu? Mu'tadin asim, orangnya berlumur dosa dan melampaui batas. Bukan hanya itu, mereka mengatakan Quran adalah dongeng. Apa sebab mereka mengatakan Quran dongeng, melampaui batas? Karena hati berkarat. Udah? Ketika ditanya bahwa keyakinan yang tak dia yakini hari pembalasan itu, apa akibatnya? Ayat 15, tidak bisa memandang Allah, tidak mendapat rahmat Allah. Bukan hanya itu, disuruh masuk ke dalam neraka jahim. Jahim itu tadi macam singa yang kelaparan memantau musuh, dan musuhnya ada di depan santapan yang akan datang. Begitulah jahim untuk menyambut orang-orang yang durhaka. Ketika udah sampai di sana di dalam, bukan hanya siksaan fisik yang dia dapatkan, siksaan psikologi pun dia dapatkan. Apa kata Al-Quran? Inilah dulu yang kau dustakan selama di dunia. Dari ayat 1 sampai ayat 17, ini namanya wa'id. Ingat ibu dulu kan kita bahas,
isi Quran secara global ada 5. Pertama, ayat tentang akidah, keyakinan. 2, ayat tentang syariat, hukum-hukum Islam. 3, kisah, ayat tentang cerita, kisah. Kisah itu masa lalu, masa depan. Masa lalu. Yang keempat, wa'du wal wa'id, janji baik dan janji buruk. Kalau disebut janji, masa lalu, masa depan. Masa depan. Dari tadi ada ancaman, ya, ada sebab, ada akibat, masuk neraka, janji baik, janji buruk. Halo? Tadi kan ayat 1 sampai ayat 17 ada orang yang curang, ciri-ciri kecurangannya dijelaskan, penyebab kecurangan dijelaskan juga, bagaimana yang mereka alami di neraka. Itu semuanya janji baik atau janji buruk? Janji buruk. Bahasa Arabnya wa'id. Dari ayat 18 sampai ayat 28 nanti wa'dun namanya. Wa'dun itu janji baik. Ini orang-orang jahat. Akibatnya begini. Kalau orang-orang baik, bagaimana kesudahannya? Ini yang mau kita bahas, ayat 18 sampai ayat 28. Kalla, sekali-kali tidak. Itu untuk membantah ucapan orang-orang yang durhaka sebelumnya, yang mengatakan neraka tidak ada, setelah dia rasakanlah baru ada. Secara tidak langsung Al-Quran ingin mengatakan, hai orang-orang yang ingkar kepada Allah, bahwa apa yang kalian angan-angankan di dunia tidak terbukti. Apa yang kalian bilang itu hanya ilusi, sudah terjadi. Berarti ayat ini kalla membantah untuk ayat sebelumnya yang orang-orang kafir mengatakan neraka tidak ada, surga itu ilusi, Quran dongeng, dibantah kalla. Sekali-kali tidak. Kenapa dia dibantah? Sekarang buktinya sudah kau rasakan. Sama dengan seorang ibu tadi ngomong sama anak, nak, jangan makan es krim, jangan makan coklat, nanti sakit gigi. Itu ucapan pertama. Tapi anaknya tidak mau menurut, dia makan coklat, dia makan es krim, malas gosok gigi. Akhirnya terjadilah, kata si anak, nanti kau sakit gigi. Alah, tak ada itu mak, sakit gigi sekarang tak ada, kuman udah pergi entah kemana. Itu membangkang anaknya. Ketika sakit gigi, maknya ngomong, kan udah dibilang kemarin. Itu secara tidak langsung membantah ucapan anaknya yang membangkang. Sama dengan ini, ketika mereka bilang bahwa akhirat hanya ilusi, dibantah kalla, tidak. Kenapa tidak? Udah kalian rasakan, apa mau dibantah lagi? Apa yang mau kalian katakan? Bahwa kalian sudah merasakan la solul jahim. Inna, dalam bahasa Arab Bapak Ibu, inna ini artinya harfu taukid wa nasbin, huruf yang mengkuatkan informasi yang akan diucapkan. Setelah kata inna, ada yang ingin diucapkan, karena orang ragu dengan itu dibuatlah inna. Inna artinya sesungguhnya. Sama dengan orang tidak yakin dengan kita nggak mengatakan sungguh. Tadi si Irwan udah lewat dari sini di RT 2. Irwan mana dia? Irwan yang di sana, yang kemarin begini. Seriuslah. Sungguh ada di sini. Untuk meyakinkan informasi digunakan kata sungguh. Innal abar, inna kitabal abaror. Kitab artinya kumpulan catatan amal ibadah.
selama di dunia ada catatan-catatan amal kita. Yang baik ada, yang buruk ada juga. Al-Abror. Pernah ibu dengar Abror? Masjid Al-Abror, pesantren Al-Abror. Abror itu bahasa Arabnya jamak. Jamak itu artinya banyak. Contoh, kalau satu namanya ruh, kalau dua ruhani, kalau banyak arwah. Arwah itu jamak, menandakan banyak. Ini juga abror, banyak. Abror artinya orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang berlaku terpuji. Kalau satu namanya al-barru. Kalau satu barru namanya. Asal katanya birro. Albir itu artinya Bapak Ibu berbuat kebaikan. Maksudnya kalau laut bahasa Arabnya bahri atau bahrun. Kalau daratan namanya barru. Makanya ada ayat zoharul fasad, telah nampak kerusakan fil barri wal bahri, di darat dan di lautan. Asal kata bir al barru artinya daratan yang luas. Jadi ulama menyebutkan bir ini artinya semua jenis kebajikan, ketakwaan, kebaikan, ketakwaan kepada Allah dan Rasulnya serta luas pengabdiannya disebut dengan bir. Kalau fujar, lawan kata yang udah kita sebutkan sebelumnya, ada orang-orang durhaka namanya fujar. Fujar ini orang yang berbuat dosa, baik dosanya karena perbuatan atau dosanya karena keyakinan, dan dia tidak peduli dengan akibatnya, namanya fujar. Berarti orang yang buruk. Kalau orang yang baik ini birrun, asal katanya barrun artinya luas. Maksudnya apa? Semua jenis kebaikan, kebajikan dan ketakwaan kepada Allah serta luas pengabdiannya kepada Allah, orang yang model begitu disebut dengan birrun. Maksudnya kebaikan itu luas. Maka digunakan untuk berbakti ke orang tua, birrul walidain, berbakti, berbuat baik kepada orang tua. Berbuat baiknya sekali atau selalu. Oke, ada orang disebut berbakti ke orang tua, bahasa Arabnya birrun. Berarti dia berbaktinya sekali doang atau selamanya, baru disebut dengan birrun. Sama dengan orang yang berbuat kebajikan dan ketakwaan kepada Allah, luas kebaikannya, luas kebajikannya, luas ketakwaannya kepada Allah dan Rasulnya. Ciri orang yang kalau tadi satu birrun, asal katanya albar, orang yang berbuat kebajikan. Kalau al-abror, orang-orang yang berbuat kebajikan, jamak dia. Oke, Bapak Ibu jamaah, baik yang masih melihat maupun yang udah tertidur, rahimakumullah. Jadi bagaimana balasan kalau kepada yang durhaka, neraka ancamannya. Kalau yang baik-baik apa? Kita tengok dulu ya. Kalau untuk manusia digunakan al-abror. Kalau untuk malaikat dengan manusia. Manusia kira-kira pernah nggak berbuat dosa? Pernah. Karena pernah berbuat dosa namanya al-abror. Tapi kalau sama sekali tidak pernah berbuat dosa namanya baroroh. Itu hanya predikat untuk malaikat. Kita ini abror atau baroroh? Ibu yakin abror? Cie, insya Allah. Jadi jamaah, makanya ada hadis al-mahiru bil Quran. Orang-orang yang mahir dengan Al-Quran ma'as safaratil kiromil baroroh akan dibangkitkan bersama para malaikat yang mulia. Baroroh artinya kebaikan, kebajikan, ketakwaan, tidak pernah putus dan tidak pernah melakukan dosa, namanya baroroh. Kalau al-abror masih ada peluang berbuat dosa tapi dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, namanya al-abror. Bagaimana ciri al-abror? Ibu yang bawa Quran, cek di surat Al-Baqarah. Udah? Urutan surat yang kedua, nomor ayat 177. Di sana dijelaskan Allah apa yang diperbuat oleh orang yang abror atau orang yang bir. Dah? Laisal birra an tuwallu wujuhakum qiblal masyriq wal maghrib. Kebaikan itu
bukan hanya dengan menghadapkan wajahmu ke timur atau ke barat. Ustadz ingin menjelaskan tafsir ayat ini, asbabun nuzulnya. Coba ada rekaman, nanti saya akan pulawat. Ayat ini berkenaan orang Yahudi bilang bahwa orang yang baik itu kalau ibadah menghadap ke timur. Orang Nasoro bilang enggak, ke barat, itu yang lebih baik. Untuk membantah ucapan yang ini, Quran mengatakan kebaikan itu bukan hanya sekedar menghadapkan wajah ke timur dan ke barat, walakinnal birra man amana billah. Di sini disebutkan ciri-ciri orang yang abror. Orang-orang yang abror, orang-orang yang bir, ciri pertamanya man amana billah, beriman kepada Allah. Apa iman itu Pak Ustadz? Pembenaran hati dari informasi yang didengar. Bukan hanya pembenaran akal, tapi pembenaran hati dari informasi yang didengar. Kita beriman kepada Allah. Informasi yang kita dengar dalam Al-Quran dikatakan beriman kepada Allah, dan kita menerimanya dan kita membenarkannya dengan hati disebut dengan iman. Bukan hanya itu, wal yaumil akhir, beriman kepada hari akhir, wal malaikah, beriman kepada malaikat. Ibu udah pernah nengok malaikat Israel? Tapi ibu yakin nggak malaikat Israel ada? Yakin? Siapa yang mau jumpa duluan? Oh, nggak ada. Wal kitab, beriman tadi itu di sini dijelaskan tentang rukun iman. Beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, hari pembalasan, beriman kepada malaikat, pengawasan malaikat, beriman kepada kitab, baik Al-Quran dan kitab sebelumnya. Sebelum Al-Quran ada kitab kan yang Allah turunkan. Yang pertama namanya sebelum Al-Quran. Pertama Taurat, bukan Taurat. Dalam bahasa Arab tak ada huruf ra, yang ada huruf ro. Pernah nggak ibu baca Bismillahirrahmanirrahim? Pernah? Yang ada Bismillahirrahmanirrahim. Habis Taurat ada lagi Zabur kepada Nabi. Entahlah Ustaz, aku belum pernah membaca Zabur, tak tahu aku di mana diturunkan. Nabi Daud. Habis Zabur Injil. Jadi bukan hanya kita beriman kepada Quran, beriman kepada kitab-kitab yang sebelumnya. Wan nabiyyin, bukan hanya beriman kepada Nabi Muhammad, tapi beriman kepada nabi-nabi sebelumnya. Ini menjelaskan tentang rukun iman, bapak-bapak serta ibu-ibu jamaah yang mulia. Habis itu dijelaskan orang yang itu beriman pada Allah, hari kiamat, beriman pada malaikat, beriman kepada nabi, beriman kepada para nabi dan kitab-kitab. Dari rukun iman yang 6 yang tadi disebutkan yang mana? Coba tengok ayatnya. Bukanlah yang dikatakan orang yang bir, orang yang baik itu orang yang menghadapkan wajah ke timur dan ke barat. Tapi orang yang baik itu adalah beriman pada Allah, beriman pada hari akhir, beriman pada malaikat, beriman pada kitab, beriman kepada nabi. Yang tidak ada yang mana? Yang keenam, kodo dan qadar. Maka ada aliran dalam Islam yang meyakini rukun iman hanya 5, berpatokan pada ayat ini. Tapi kita ahlu sunnah wal jamaah mengatakan 6. Ada kodo, ketentuan Allah, ada takdir. Takdir itu artinya ukuran yang diberikan Allah, ada sistem yang diberikan Allah. Bukan hanya itu, wa atal mala ala hubbihi zawil kurba. Orang yang abror, yang baik ini cirinya mau berbagi terhadap orang yang dia cintai, zawil kurba, yang mempunyai hubungan kedekatan darah. Ibu, berinfak kepada tetangga, dekat secara jarak. Berinfak kepada adik, dekat secara darah. Pahalanya lebih besar yang mana? Saudara atau tetangga? Saudara. Pujian yang lebih besar membantu tetangga atau membantu adik? Tetangga kan? Kalau kita membantu adik, orang bilang wajarlah adiknya. Tapi kalau membantu tetangga, hebat Pak Andi itu. Walaupun saya beda suku dengan dia, atau kata dia saya beda agama dengan dia, tapi mau juga dia membantu saya. Biasa. Jadi maksudnya jamaah yang mulia, orang kadang-kadang malas membantu kepada orang yang ada hubungan darah gara-gara ini. Kalau kepada orang lain pujian itu melambung, tapi kalau kepada keluarga
pujian atau cemeh yang datang? Kadang-kadang cemeh, udah kita kasih banyak, kata dia, oh loh pelit kali aku tengok. Bukan hanya itu, berbagi wal yatama kepada orang dekat, kepada anak-anak yatim, wal masakin. Apa arti masakin? Menurut ibu, miskin kasar atau tidak? Tidak, ada di Quran. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala. Ada enggak kata-kata miskin? Ada. Bukan hanya itu, wa banus sabil. Ibnu artinya anak, sabil artinya jalan. Ibnu sabil anak jalanan, salah. Musafir. Kalau yang disebut tadi al-abror, orang yang baik itu beriman, rukun iman yang tadi, habis itu baru dijelaskan tentang masalah berbagi kepada kerabat, kepada anak yatim, kepada orang miskin, kepada orang musafir. Wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Kalau kita orang yang orang yang baik, yang luas kebajikannya, menunaikan janji apabila sudah berjanji. Halo, jamaah. Orang sekarang kita tengok sedang sibuk berjanji. Di mana dia berjanji? Di pamflet, di spanduk, di baleho. Saya berjanji kalau terpilih akan begini, 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 begini. Kalau albir, dia akan menunaikan janji yang diucapkan. Dalam istilah orang kita, kalau kambing yang dipegang talinya. Kalau manusia yang dipegang, kalau ada manusia tak bisa dipegang ucapannya, nah kasih dia tali. Nah, bercanda. Jadi jamaah yang mulia, bukan hanya itu, wasailina wa fir riqab. Dia bukan hanya mau membantu orang musafir, tapi juga dia mau membantu orang yang meminta. Maksudnya orang yang meminta untuk menyambung hidup. Kalau tak ada dia minta, maka dia akan meninggal. Wasailin bahasa Arabnya. Wa fir riqab. Bukan hanya itu, dia mau berbagi kepada orang untuk membebaskan budak hamba sahaya. Kita tengok dulu ya urutannya. Pertama tadi dijelaskan tentang iman. Itu orang yang albir, beriman pada Allah, hari kiamat, malaikat, para kitab-kitab dan para nabi. Yang kedua diurutkan juga dia mau membantu kaum kerabat. Bukan hanya itu, dijelaskan juga anak yatim. Bukan hanya itu, orang miskin atau orang musafir atau orang yang meminta-minta, atau yang keenam, orang yang membebaskan budak hamba sahaya. Wa qamash shalah wa ataz zakah. Bukan hanya itu, dia sanggup mendirikan salat dan membayarkan zakat. Habis itu wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Dan juga dia orang yang menunaikan janji apabila berjanji. Was-sabirina fil ba'sa wad-dharra'i wa inal ba's. Orang-orang yang sabar ketika ditimpa kesulitan, kemelaratan, dan ketika sedang perang. Ulaikal ladzina shadaqu. Orang yang model beginilah orang-orang yang benar. Orang yang model beginilah orang-orang wa ulaika humul muttaqun. Orang-orang beginilah orang-orang yang bertakwa. Kalau sifat itu ada sama kita, nanti catatan amal kita yang abror la fi illiyin. Catatan amalnya, nama tempatnya illiyin. Illiyin asal katanya, Bapak Ibu jamaah, kalau satu namanya illiyah. Kalau dua illiyatani. Kalau banyak illiyin, illiyun. Maksudnya ala ya'lu uluan, artinya tinggi. Ulama berbeda pendapat. Kalau catatan amal orang pendurhaka tempatnya si jin di neraka, tempatnya sempit. Kalau orang-orang yang baik, amal ibadahnya, catatannya disimpan di illiyin. Ibnu Abbas berpendapat illiyin artinya langit ketujuh, tinggi. Ibnu Katsir berpendapat illiyin itu artinya surga, tempat menetap orang-orang yang abror, artinya surga. Intinya semua catatan orang-orang yang abror diletakkan tinggi, menunjukkan bahwa ini kondisi ketinggian. Ini menjelaskan tentang kadar, ukuran kehormatan. Contoh, ini podium waktu orang menerima medali. Kira-kira yang juara satu di mana? 1, 2, 3. Nah, ini juara satu. Juara dua? Juara dua.
Juara 3? Juara 40? Ada nggak? Kalau dipikir-pikir, kenapa yang nomor 1 itu harus lebih tinggi tempatnya? Kenapa tidak macam juara kelas saja? Iya kan, kalau juara kelas itu siapa yang juara 1 di depan, juara 2 di belakangnya, juara 3 di belakangnya lagi. Sama-sama di lantai. Tapi kenapa kalau dalam menerima medali emas begini modelnya? Ada medali emas, medali perak, medali perunggu, satu lagi medali hiburan, juara harapan namanya. Menandakan bahwa ini ukuran kehormatan, ini simbol ketinggian. Sama dengan yang tadi, kalau yang durhaka rendah serendah-rendahnya, tapi kalau orang-orang yang baik yang memiliki sifat yang tadi ditinggikan Allah setinggi-tingginya. Tempatnya Illiyin. Di ayat 20 ayat berikutnya nanti dijelaskan kepada kita wama adaro, ayat yang 19 ayat yang ke-20, wama adaraka ma illiyun. Itulah pembahasan kita bulan depan. Ibu paham dari tadi penjelasan Ustaz? Entah apa Ustaz, entah apa-apa. Ayat 1 sampai 17 itu Allah menjelaskan orang-orang yang durhaka, orang-orang yang curang, ciri-ciri orang yang curang, penyebab kenapa dia curang, ancaman kepada orang yang curang, dan juga ancaman kepada orang yang tidak yakin dengan hari pembalasan, menyebutkan ciri-ciri orang yang tidak yakin dengan hari pembalasan, menyebutkan sebab kenapa orang tidak yakin dengan hari pembalasan, dan menunjukkan akibat. Apa akibat orang yang ingkar dengan hari pembalasan? Salah satunya masuk ke dalam neraka jahim, kemudian mendapatkan siksa dari segi fisik, mendapatkan siksa dari segi psikis, kejiwaan. Ayat 18 ini menjelaskan tentang al-wa'dun, janji baik. Kalau yang kemarin itu janji buruk semuanya, ancaman semuanya, kalau ini adalah untuk harapan, reward. Sama dengan ibu kepada anak. Kalau kau dapat juara 1 atau juara 2 minimal, kau akan dibelikan sepeda. Janji baik, janji buruk? Rupanya anak ibu dapat juara 2, ibu berikan sepeda, juara 2 dari 3 siswa. Tapi kita ngomong lagi, kalau kau besok kedapatan cabut, libur, tak masuk sekolah, maka uang jajanmu dipotong dan kau berhenti sekolah. Janji baik, janji buruk? Ancaman kan? Apa gunanya ancaman itu? Menyakiti anak. Apa gunanya? Bukan motivasi. Motivasi itu yang tadi, yang pertama. Kalau kau dapat ini akan diberikan ini, motivasi. Kalau ancaman ini ada gunanya, supaya jangan sampai ada macam seperti ini. Sama dengan ayat Al-Quran mengancam kita, bukan berarti Allah tidak sayang dengan kita. Seolah-olah Allah mengatakan inilah nanti azab yang akan dipersiapkan, oleh karenanya jangan sampai ke sini. Paham yang maksudnya kan? Maunya kalau jangan sampai ke ayat 1 sampai 17, maunya di ayat 18 lah sampai ayat yang ke-28. Bagaimana penjelasannya? Insya Allah 3 pertemuan lagi selesai Al-Mutaffifin. Kok lama kali Ustaz? 36 ayat. Tiap pertemuan cuma yang bisa kita bahas 4 ayat atau 3 ayat. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu tidak bosan. Dan terima kasih kepada jamaah. Alhamdulillah semakin hari saya tengok jamaah semakin ramai. Kalau yang datang di sini adalah jamaah Jamiatul Zahidin saja, saya menganggap biasa. Tapi rupanya datang dari Nurul Islam. Kenapa saya tahu? Ada 2 orang nampaknya. Ada Bapak Tri, ada juga Pak Imam kita. Jadi jamaah yang mulia, mudah-mudahan kita selalu istiqomah dalam majelis ilmu. Saya tahu Bapak, ceramah model begini kurang menarik. Tapi kalau kita mau ceramah yang bergizi, harus begini modelnya. Kalau ceramah yang kuliah zuhur itu dalam tanda petik Bapak Ibu, saya merasakan persiapan untuk kuliah subuh ini lebih berat daripada persiapan untuk kuliah zuhur. Selain waktunya lebih lama, kameranya live, dan yang kita bahas tadabbur Al-Quran, yang tidak menarik bagi jamaah, tapi harus disampaikan supaya ini kita kaji. Kalau yang kita kaji sabar, syukur, qanaah, dari dulu kita kaji. Kalau itu berulang-ulang, tentu jamaah bosan mendengarkan itu. Dan kita akan membahas sesuatu yang jarang dalam tanda petik dibahas oleh orang. Mudah-mudahan menambah wawasan kita, insya Allah. Ustaz dulu berdoa, Bapak Ibu mengikutinya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi